lahan kebun binatang ini selalu menjadi persoalan. Siapa sebetulnya pemilik sah lahan kebun binatang ini? Mengkaji secara komprehensif dari masa pemerintahan kolonial Belanda sampai dengan detik sekarang ini, bahwa lahan itu secara de facto dikuasai secara terus-menerus lebih dari 20 tahun berturut-turut. Nah, yayasan ini sudah mengelola, sudah secara de facto mengelola selama 89 tahun, bayangkan aja. Alas hukum yang paling kuat untuk menyatakan bahwa seseorang atau institusi sebagai pemilik, tentu saja harus ada sertifikat. Dari aspek hukum apa? Agraria Wet pada zaman pemerintahan Belanda. Hukum undang-undang pokok-pokok agraria. Kemudian undang-undang keperdataan. Kemudian dari hukum administrasi negara. Jadi komprehensif kami kaji. Dan terakhir saya dapat informasi Pemkot itu akan melakukan penertiban. Maksudnya disegel lah apapun nih. Ntar dulu, jangan main. Anda berhadapan sama saya nanti. Dan saya orang hukum, tahu persis tuh. Saya akan berhadapan sama mereka nanti semua. Saya akan lawan itu semua. Saya guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan di beberapa perguruan tinggi lain. Kemudian atas permintaan dari ketua yayasan, saya diminta bantuan untuk ikut bergabung ke dalam Yayasan Marga Satwa Taman Sari Nongkap. Dan kemudian saya disetujui oleh rapat gabungan sebagai anggota Dewan Pembina. Sejak bulan April, Mei, ya betul. Sampai sekarang. Jadi relatif baru. Nah, sejak saya bergabung di yayasan ini, ternyata banyak sekali persoalan atau masalah yang dihadapi oleh pihak yayasan, khususnya yang berkaitan dengan polemik soal lahan kebun binatang ini. Banyak pihak yang mengklaim, baik perorangan maupun institusi, ya, sebagai milik pribadi atau sebagai aset dari satu pemerintahan, dalam ini adalah pemerintah Kota Bandung, yang mengklaim bahwa lahan kebun binatang itu Bandung ini adalah asetnya daerah Pemkot Bandung. Ya. Nah, tentu saja sebagai anggota Dewan Pembina yang baru bergabung, saya mencoba untuk mempelajari semua dokumen-dokumen yang terkait. Apalagi pada saat yang bersamaan ada sengketa hukum keperdataan yang tengah bergulir di PN, Pengadilan Negeri Bandung. Udah lama ya, sampai sekarang masih bergulir, belum ada putusan. Ini terkait dengan klaim pihak perorangan terhadap lahan kebun binatang Bandung. Salah satu tergugatnya adalah yayasan sini, di samping Pemkot Bandung, dan ada beberapa lagi BPN juga dan seterusnya. Nah, merujuk atau melihat kenyataan fakta bahwa lahan kebun binatang ini selalu menjadi persoalan, jadi masalah, saya kemudian mempunyai inisiatif menyampaikan kepada rapat gabungan yayasan untuk segera memiliki satu legal opinion, pendapat hukum, untuk mengkaji secara keseluruhan, ya, biar masalah lahan kebun binatang itu menjadi clear gitu, terkait dengan siapa sebetulnya pemilik sah lahan kebun binatang ini. Atas persetujuan rapat, kemudian saya dipercaya untuk membentuk tim. Jadilah kemudian terbentuk tim penyusunan legal opinion yang hasilnya ini, yang tebal ini. Nah, jauh sebelumnya
dari pihak Kejaksaan Negeri Bandung atas permintaan Wali Kota Bandung pada saat itu adalah Pak Ridwan Kamil agar dibuatkan legal opinion juga terkait soal lahan ini. Intinya legal opinion yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Bandung dalam kapasitas sebagai jaksa pengacara negara, kesimpulannya menyatakan bahwa lahan ini bukan milik Pemkot, atau sekurang-kurangnya aset Pemkot itu bukan ada di lahan kebun binatang, melainkan di lokasi tempat yang lain gitu loh. Dan kesimpulan yang kedua, dengan jelas dikatakan bahwa lahan kebun binatang milik perseorangan. Sebelumnya ya, sebelum keluar LO ini. Nah, setelah saya sendiri membentuk tim dan saya sendiri juga ikut di sini di dalamnya, mengkaji secara komprehensif dari masa pemerintahan kolonial Belanda sampai dengan detik sekarang ini, ternyata lemah sekali. Tidak ada dasar dan tidak ada alas hukum para pihak mengklaim dirinya sebagai pemilik. Ya. Baik itu perseorangan apalagi Pemkot Bandung, di mana belakangan relatif gencar dia menyatakan di berbagai media bahwa yayasan ini tidak pernah atau menunggak membayar sewa katanya, sehingga asumsinya kalau memang ada perjanjian sewa menyewa pasti ada satu alas hukum yang sah yang menyatakan Pemkot itu sebagai pemilik, dalam hal ini lahan kebun binatang itu asetnya dia. Ternyata itu hanya sekedar klaim tanpa ada dasar. Dari hasil pengkajian ini, kalau memang ini dipandang sebagai asetnya daerah, kalau merujuk pada peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang perbendaharaan negara, itu harus didasarkan pada kepemilikan sertifikat. Ya, ini pun tidak punya mereka. Ya, sehingga apa dasarnya sertifikat gak punya, kemudian dia mengklaim ada katanya perjanjian sewa menyewa, menjadi tidak masuk akal, nggak make sense gitu ya. Yang kedua yang lebih lucu lagi, mereka mengklaim katanya lahan kebun binatangnya sudah ada atau terdaftar di dalam daftar inventaris barang. Dari hasil kajian LO ini, kami melacak ke BPK Perwakilan Jawa Barat, Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat, tahun 2020 LAP-nya. Itu sama sekali blank, tidak benar itu, tidak tercatat dalam daftar inventaris barang yang ada di Pemkot, khususnya di Badan Aset Daerah. Ya, Badan Aset Daerah. Jadi semua itu tidak berdasar kalau selalu Pemkot itu menyebut atau mengklaim bahwa lahan kebun binatangnya adalah milik Pemkot. Lantas logikanya di mana? Apakah kemudian yayasan ini berhak mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan ini? Begini, sampai sekarang memang ada satu kelalaian yang harus diakui. Sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang ini, lalai tidak melakukan pendaftaran tanah, apalagi ngurus sertifikat, gitu loh. Ini harus diakui dan memang disadari ini kelalaian ini. Sekian lama 89 tahun mengelola ini, tidak dilakukan upaya hukum dalam ini pendaftaran tanah ke BPN. Namun kalau merujuk pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bagi siapapun ya, yang menguasai lahan tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan masih diberikan prioritas untuk melakukan pendaftaran sepanjang ada syaratnya bahwa lahan itu secara de facto dikuasai secara terus-menerus lebih dari 20 tahun berturut-turut. Nah, yayasan ini sudah mengelola, sudah secara de facto mengelola selama 89 tahun, bayangkan aja. Itu satu syaratnya. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak pernah dipersoalkan atau digugat
diganggu oleh pihak manapun. Yang ketiga, diakui oleh masyarakat. Paling tidak masyarakat hukum adat yang ada di sekeliling lahan kebun binatang. Dan yang keempat itu harus ada 2 orang saksi, sekurang-kurangnya 2 saksi yang menyatakan bahwa lahan ini memang benar udah lama dikelola atau diokupasi, bukan diokupasi, secara de facto dikuasai secara fisik oleh yayasan. Sehingga dari persyaratan-persyaratan ini, yayasan itu memperoleh prioritas untuk melakukan pendaftaran yang dari sana akan diurus lebih lanjut sertifikat. Itulah hasil pengkajian kami, tim penyusunan LU ini secara komprehensif. Jadi bukan hanya didasarkan pada teori-teori yang ada, juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan yang diterbitkan oleh pihak BPN. Dengan demikian, bisa disimpulkan sekurang-kurangnya, walaupun belum memiliki, tetapi yayasan itu memiliki prioritas sebagai pemilik. Itu poinnya ya. Hanya tinggal proses administratifnya, harus melakukan pendaftaran dan mengurus sertifikatnya. Itulah. Kalau kondisi sekarang kan masih dalam sengketa gugatan dan lain-lainnya, nah itu masih bisa nggak tetap mengurus yayasan dalam? Kalau merefer pada peraturan pemerintah yang saya sebut tadi 24 tahun 97, memang tidak ada halangan sebetulnya, tidak ada halangan. Bahwa kemudian dari pihak BPN mengatakan bahwa ini dalam sengketa, berarti status quo, tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melakukan pendaftaran. Kita lihat aja nanti. Ini kami sedang mencoba ini, sudah mempercayakan orang dari yayasan itu untuk mengurus pendaftarannya. Sampai sekarang belum ada jawaban dari pihak BPN, apakah ditolak ataukah diproses. Jadi selama ini belum pernah sama sekali mencoba mendaftar? Ya itu saya bilang, sekian tahun lalai saya bilang. Dan saya konfirmasi memang diakui lalai. Mungkin banyak pertimbangan barangkali, ya. Karena dipikir dulu-dulu tidak pernah ada yang mempersoalkan. Jujur aja, baru belakangan ini. Kalau berbicara hak milik, secara hukum berarti harus memiliki alas hukum yang kuat. Alas hukum yang paling kuat untuk menyatakan bahwa seseorang atau institusi sebagai pemilik, tentu saja harus ada sertifikat. Begitu loh. Nah ini bukan saya yang bicara, ada norma hukumnya menyatakan demikian. Tepatnya pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Wajib punya sertifikat, baru bisa menyatakan lahan ini adalah asetnya Pemkot Bandung. Tadi kan disebutkan pendaftaran aset ini oleh yayasan baru diusahakan. Iya. Nah, kalau keputusan BPN itu diterima atau tidaknya kira-kira kapan ya? Nah ini tidak bisa diprediksi sih. Yang penting gini, merujuk pada peraturan yang ada, persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi dulu, ya, untuk bisa melakukan pendaftaran. Nah ini sedang dipersiapkan. Pertama, mengontak dulu orang-orang yang berkompeten di BPN. Kemudian kalau sudah ada respon positif, tentu saja persyaratan yang diperlukan itu akan segera diajukan. Ini masih berproses, ongoing proses ini. Ya. Nah sampai kapan? Sampai sekarang belum. Terakhir waktu rapat ada apa deh kemarin itu? Hari Senin. Itu orang kami di yayasan ini akan bergerak menuju BPN pusat. Karena seringkali BPN di sini itu yang namanya maklum, yang BPN daerah itu suka neko-neko lah macam-macam, sehingga mencoba untuk masuk ke pusat dengan harapan pusat yang akan menekan ke bawah gitu, ke BPN. Kalau masalah rencananya seharusnya tanggal 15 hari ini Bu Kiki, tapi karena Bu Kiki kemungkinan besok baru bergerak ke Jakarta.
ke BPN pusatnya. Tadi kan Prof jelasin beberapa hal ya kayak soal ada kelalaian terus dimanfaatkan beberapa pihak untuk bisa menekan binatang ya. Artinya ada merasa bahwa binatang ini dizolimi oleh negara katakanlah atau relasi kuasa yang dilakukan. Atau ada pandangan gitu nggak Prof? Bahwa negara ini atau tempat lah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya. Ya dari statement-statement yang disampaikan oleh pejabat di Pemkot Kota Bandung yang terakhir ini sekretaris daerahnya ya. Sebelumnya yang paling gencar itu adalah kepala bidang aset di Pemkot Kota Bandung, selalu mengatakan bahwa ini aset daerah. Awalnya kami diam, tapi pada akhirnya saya sampaikan kepada rapat yayasan, biarkan saya berbicara sekarang dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan Pembina. Nah kemudian saya respon. Ya, saya nggak banyak bicara, saya respon di berbagai media, saya katakan Anda harus belajar tentang sejarah kebun binatang yang di Bandung. Yang kedua, belajarlah lagi Anda tentang hukum. Nah, segitu aja saya ngomong. Karena ya harus diakui statement mereka itu tidak berdasar, baik dilihat dari historically secara sejarahnya maupun aspek hukum yang ada. Mereka nggak paham itu. Lah kami mengkaji ini dari aspek hukum apa? Agraria sweat pada zaman pemerintahan Belanda, hukum undang-undang pokok-pokok agraria, kemudian undang-undang keperdataan, kemudian dari hukum administrasi negara. Jadi komprehensif kami kaji. Dari hasil kajian itulah telak dan tegas saya katakan sangat tidak berdasar kalau Pemkot itu selalu mengklaim bahwa lahan kebun binatang itu asetnya Pemkot Bandung. Itu loh, sehingga mereka bungkam. Tapi tetap masih mencoba untuk mencari cara bagaimana caranya biar lahan ini menjadi asetnya. Dan terakhir saya dapat informasi Pemkot itu akan melakukan penertiban. Maksudnya disegel lah apapun itu. Ntar dulu, jangan main-main. Anda berhadapan sama saya nanti. Ini saya orang hukum, tahu persis tuh. Saya akan berhadapan sama mereka nanti semua. Saya akan lawan itu semua. Kan katanya sudah melayangkan 3 kali surat teguran. Lah ya itu teguran katanya tidak bayar sewa. Lah sewa gimana? Gimana lagi? Sekarang gini, Anda tidak mempunyai hak atas satu rumah, tapi Anda mengklaim bahwa Anda sudah menyewakan rumah itu kepada orang lain. Sama. Iya. Loh, dia mengklaim ini asetnya katanya. Karena mengklaim asetnya itu, dia terbitkan perjanjian sewa menyewa. Pihak yayasan ini katanya menyewa lahannya dia. Pertanyaan saya balik, mana alasan Anda menyatakan bahwa Anda adalah pemilik, dalam arti ini adalah asetnya pemilik? Buktinya apa? Nggak ada sertifikat. Lantas di mana logikanya Anda menerbitkan perjanjian? Surat teguran berapa kali itu? 3 kali. Dalam berapa tahun atau berapa? Oh ya, bukan belum tahun, hitungan bulanan kok. Baru gencar aja. Baru belakangan ini, jujur aja. Saya coba konfirmasi ke ketua yayasan. Siapa yang pernah menandatangani perjanjian sewa pakai itu? Tidak ada, Prof, katanya. Barangkali almarhum, tidak ada, katanya. Lantas di mana? Dan ini rupanya persoalan ini juga disampaikan di persidangan. Ya, kuasa hukum dari pihak yayasan itu mempertanyakan validitas dari perjanjian sewa pakai itu. Satu, lokasinya tidak tepat menyebut jalannya. Yang disebut bahwa perjanjian itu lokasi kebun binatang itu ada di Taman Sari 6. Taman Sari 6 itu Unpas punya. Ini kebun binatang 6, jalan kebun binatang 6. Di situ aja udah gak benar. Yang kedua, di situ ada tanda tangan Pak Romlia. Bukan Bukan Pak Romlia. Pak siapa? Pak Ema. Oh enggak, Pak Ema. Bukan Pak Ema. Siapa itu? Sekarang udah meninggal. Sudah meninggal. Jadi gimana kita bisa bertanya orang yang sudah meninggal? Zaman tahun 70 loh. Zaman wali kotanya Pak Wahyu. Oh, perjanjian yang di jalan 6 itu tahun 70. Tahun 70. Saya punya dokumennya. Di sini juga dilampirkan. Dipertanyakan. Dan bukan orang kebun binatang, yayasan. Nggak ada satupun. Termasuk yang ketua sekarang, nggak ada. Prof, selain langkah untuk mau mendaftar lagi, langkah dilakukan yayasan apa lagi, Prof? Dengan adanya... Ya tentu saja, makanya seperti yang tadi saya katakan, kami punya skenario lah.
untuk mengcounter itu semua. Artinya apa? Tetap on the track, tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau apalagi menggunakan kekuasaan, enggak. Ya, walaupun saya tahu lah pihak Pemkot itu selalu pendekatan kekuasaan yang dipakai dan cenderung menunjukkan arogansi. Nah, itu yang bikin saya marah gitu loh. Kamu ngerti apa tentang hukum, saya bilang gitu. Saya nggak peduli, saya berhadapan sama siapapun, kalau memang dia bertindak sewenang-wenang, termasuk negara sekalipun, saya akan lawan itu. Nggak boleh lah, dalam negara hukum dan negara demokrasi ini, penguasa itu mempertontonkan arogansi kekuasaan. Saya udah kenyang, saya belajar tentang hukum itu. Prof, tadi kan mau langsung ke BPN pusat ya, Prof, karena bisa dikatakan BPN di daerah mungkin lelet atau seperti apa ya Prof? Rasanya mungkin seperti itu. Nah, apakah keleletan itu ada upaya juga dari pihak Pemkot nih Prof untuk berusaha mendaftarkan juga sehingga jadi nantinya ketika yang saya dengar begitu. Oh, berarti Pemkot itu sudah sama-sama jalan untuk mendaftarkan iya. ini ya Prof? Cuma terkendala katanya BPN tidak memproses katanya karena masih ada sengketa gitu loh. Apakah pandangan BPN pusat akan begitu? Ketika orang kami ya satu akan menuju bergerak ke BPN pusat. Kalau BPN pusat bilang tunggu sampai putusan di PN ini sudah terbit dan itu ceritanya panjang. Katakanlah misalnya bulan depan keluar putusan. Apapun putusannya, salah satu pihak pasti tidak setuju. Naik dari tingkat banding. Berapa waktu dibutuhkan? Putus tingkat banding, tingkat pengadilan tinggi. Salah satu pihak tidak setuju, naik ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung. Berapa waktu lagi dibutuhkan? Panjang ceritanya. Apa kita harus menunggu itu? Itu loh. Padahal persyaratannya yang ditentukan oleh peraturan perundang sama sekali tidak mengatakan bahwa kalau ada persoalan hukum yang tengah bergulir tidak bisa mengurus, nggak ada. Syarat itu mengatakan begitu, nggak ada. Makanya saya coba minta ke orang ya saya yang mengurus itu, coba bikin tahu dulu. Kalau memang dia bilang, tunggu, karena proses hukum tengah bergulir, saya akan datangi itu. Tunjukkan pada saya ada aturan mana yang mengatakan bahwa tidak bisa diproses karena ada sengketa. Nggak bisa ngomong dia. Jangan lu ngomong sama hukum sama gua habisin tuh nanti tuh. Saya marah banget tuh. Jujur aja, ya pengalaman saya banyak sekali birokrasi kita itu yang suka nggak logis bertindaknya. Apapun kepentingan saya nggak peduli.